Wandering Sea Groups tidak memiliki wilayah. Mereka mengandalkan perampokan untuk menuai keuntungan. Banyak kekuatan membenci mereka, terutama perusahaan transportasi besar itu. Jika mereka tidak membayar biaya apapun, Wandering Sea Groups akan membajak tim pengangkut. Mereka jauh lebih menakutkan daripada bajak laut biasa. Tes-tes, 1 menit akan segera berakhir. Sepertinya Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Kalian semua akan menyesalinya. Haha. Tawa angkuh terdengar, bergema di seluruh wilayah laut. Anggota Century Ghost, jangan salahkan Sekte King Bee karena bertarung habis-habisan dengan kalian jika kalian tidak pergi sekarang. Teriakan marah datang dengan kekuatan yang dipenuhi dengan kebenaran yang luar biasa. Hanya Sekte King Bee bahkan Sekte Suci Cina tidak dapat menangani kita. Haha, jika bukan karena Chinese Guardian Divine Beast, apa yang disebut dunia bawah milikmu itu sudah lama hilang. Suara menghina terdengar lagi. Waktunya habis. Karena kamu bodoh, maka hiyak-hiyak, Sui Gui. Lakukan sekarang. Boom boom. Ketika suara itu menghilang, tiba-tiba terdengar suara keras dan keras. Di bawah pelayaran, laut mulai berombak. Energi luar biasa datang dari bagian bawah kapal pesiar. Kamu sedang mencari ajalmu. Mata orang-orang dari Sekte King Bee menjadi merah ketika mereka mendengar suara gemuruh yang datang dari dasar kapal pesiar. Karena marah, mereka bergegas ke Century Ghost Group di depan mereka. Cek-cek, kalian terbakar amarah, bukan karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memusnahkan kalian semua. Saat suara mencibir terdengar, seniman bela diri dari Century Ghost Group, masing-masing dengan topeng hantu, terbang menuju kapal Sekte King Bee. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran. Dalam kegelapan, ratusan hantu bergerak seperti hantu, dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Ah, kapal pesiarnya tenggelam. Semuanya, kembali ke pulau. Sekarang. Jangan panik, segera pergi ke pulau. Pada saat ini, 5 kapal pesiar tersentak keras di tepi pantai saat air menyembur ke dalam kabin. Meski berada di tempat yang dangkal, permukaan laut masih bisa menenggelamkan separuh pelayaran. Anggota dari Sekte King Bee berdiri di depan kapal pesiar dan memerintahkan para penumpang sekuat tenaga. Mereka meledakkan kapal dari bawah. Merasakan kapal tenggelam dengan cepat, Guan Suking mengeluarkan seruan terkejut. Ayo turun di sini, kata Wang Xian kepada Xiao Yu dan Guan Suking sambil melompat ke arah pulau. Beberapa seniman bela diri di sekitarnya juga melompat dari kapal pesiar. Oh tidak, Sekte King Bee bukan tandingan Century Ghost. Sekte King Bee hanya memiliki 2 pakar bawaan yang menjaga di sini. Saya mendengar ada 5 pakar bawaan dalam Century Ghost Group. Sui Gui itu adalah salah satunya. Ketika Wang Xian baru saja mendarat di pulau itu, dia berhasil mendengar 2 pria paruh baya berseru saat mereka melihat ke laut. Semua orang berbalik dan melihat ke atas. Semua ratusan anggota Century Ghost yang mengenakan topeng hantu di wajah mereka telah berhasil mencapai pelayaran Sekte King Bee. Di antaranya, 3 orang bertopeng yang memancarkan sinar hijau terlibat dalam pertempuran sengit dengan 2 pakar bawaan dari Sekte King Bee. Anggota Century Ghost lainnya mengobarkan perang dengan murid King Bee Sekte yang tersisa. Anggota Century Ghost yang menakutkan dan berpengalaman dapat membantai murid Sekte King Bee dengan tingkat yang sama dengan mudah. Karena itu, ada jeritan yang menghancurkan di mana-mana. Ah, Tong Tua. Pada saat ini, salah satu dari 2 pakar bawaan dari Sekte King Bee, yang bertarung di udara, tiba-tiba mengeluarkan jeritan tajam. Tes-tes, mencoba menghentikan Century Ghost hanya dengan 2 pakar bawaan. Saya meminta Anda untuk tidak melawan, namun, Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Seseorang dengan topeng hantu tiba-tiba muncul dari air. Dia memegang cakar tajam yang menangkap kedua kaki pakar bawaan itu sementara dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum yang mengerikan. Bam! Pakar bawaan itu mendarat ke laut dengan riak yang kuat sebelum permukaan air akhirnya tenang. Tong Tua, sialan kalian, aku akan membunuh kalian semua. Pakar bawaan lainnya berteriak marah saat dia memancarkan cahaya safir dari tubuhnya. Perjuangan yang putus asa. 3 pakar hantu abad mencibir saat topeng mereka terus memancarkan pancaran kehijauan yang sangat menyeramkan di malam hari. Haha, beberapa dari kalian akan menuju ke pelayaran pusat dan mengambil semua hartanya. Yang tersisa, mulailah memancing. Tu Ufo, Iyo, Akajita, ayo memancing. Hiyak-hiyak. Satu persatu, mereka yang memakai topeng hantu keluar dari wadah Sekte King Bee. Mereka berlumuran darah saat mereka berteriak dengan tatapan mengerikan. Beberapa anggota Century Ghost menuju kapal pesiar di tengah. Pelayaran itu didedikasikan untuk menerima seniman bela diri, dan mereka menyediakan layanan lelang dan perdagangan. Oleh karena itu, ada banyak harta di dalamnya. Selusin orang lainnya terbang menuju pulau saat mereka menatap dingin ke semua orang di sana seolah-olah mereka adalah mangsa.
Kita celaka. Sekte King Bee tidak dapat menghentikan serangan Senturi Ghost. Oh tidak, mereka sedang memancing. Ayo lari. Lari sekarang. Kita tidak akan selamat jika mereka menangkap kita. Mereka ganas. Semuanya, lari untuk hidupmu. Setelah melihat anggota Senturi Ghost menghancurkan pertahanan Sekte King Bee dengan membunuh ahli mereka, orang-orang kaya dan seniman bela diri yang ada di sini untuk tur terkejut. Secara khusus, para seniman bela diri itu memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka saat mereka buru-buru melarikan diri ke pulau itu. Memancing adalah istilah yang diciptakan oleh Wandering Sea Groups. Itu berarti merampok barang berharga dari penumpang biasa dan seniman bela diri. Jika ada yang bertemu dengan kelompok pengembara yang ganas dan ditangkap, mereka akan dibunuh. Hiak-hiak, mencoba melarikan diri, bisakah kamu lari dari kami? Selusin anggota Senturi Ghost mengarahkan pandangan mereka ke arah Wang Xian dengan pancaran cahaya hijau keluar dari mata mereka. Mereka mulai memburu mereka. Setelah melihat anggota Senturi Ghost bertopeng menyerbu ke arah mereka, orang-orang kaya biasa itu merasa ngeri saat mereka berlari menuju pulau. Hiak-hiak, ayo mulai memancing. Salah satu anggota Senturi Ghost di tengah memiliki pandangan mesum di matanya saat orang-orang di depannya berteriak panik. Memegang belati yang mempesona, dia menjilat bibirnya saat dia melihat seorang wanita muda. Sekelompok orang ini sangat kejam. Penatua Fang menunjukkan sedikit kemarahan ketika dia melihat ekspresi mengerikan di wajah mereka. Sekelompok sampah. Membunuh mereka semua. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua anggota Senturi Ghost. Dengan sikap cepat, dia melesat ke arah salah satu dari mereka di depannya. Penangkapan ikan, aku akan mengubah kalian semua menjadi ikan mati. Huff. Xiao Yu menunjukkan ekspresi memabukkan di wajahnya. Sejak kekuatannya meningkat pesat, dia tidak punya kesempatan untuk menyerang sama sekali. Gerakannya yang cepat disertai dengan aura ganas. Skeletal Dragon keluar untuk membunuh dengan serangan cepat dan keras. Xiao Yu tidak menyukai penampilan Skeletal Dragon. Tetap saja, dia tidak punya pilihan selain menyapu serangan kekerasan. Sebuah ledakan keras dilepaskan di udara. Dengan gerakan telapak tangan, pedang tulang muncul di tangannya. Pedang tulang hitam memancarkan sinar hitam pekat saat digunakan pada anggota Senturi Ghost yang menargetkan seorang wanita muda. Anda berani menyerang kami, haha. Bunuh dulu orang-orang bodoh yang sembrono ini. Ketika selusin anggota grup hantu abad melihat Wang Xian, Xiao Yu dan kelompok itu menyerbu dan menyerang mereka, ekspresi mereka berubah sedingin es. Anggota Senturi Ghost di tengah menyerang Xiao Yu dengan belati yang bersinar dalam cahaya hijau menyeramkan. Topengnya yang tampak buas bersinar menyilaukan. Menyadari kecepatan Xiao Yu menyerangnya, dia terkejut. Bocah kecil, kamu cukup cepat. Namun, izinkan saya menunjukkan kepada Anda cara pembunuhan. Saat anggota Senturi Ghost itu menggerakkan lengannya, belati hijau itu meninggalkan bayangan. Melihat betapa angkuh dan kurang ajarnya pria ini, Xiao Yu merasa jijik. Dia menebas dengan pedang tulang di tangannya. Seberapa cepat? Anggota Senturi Ghost itu terkejut dan segera memblokirnya dengan belati seperti hantu. Namun, saat pedang tulang itu terayun, belatinya dengan mudah diiris menjadi dua. Pada saat yang sama, pedang tulang panjang menebas tubuh anggota Senturi Ghost. Anggota Senturi Ghost itu berhenti. Cahaya topengnya menghilang secara bertahap, terbelah di tengah dan akhirnya jatuh ke tanah. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Aliran darah mengalir dari kepalanya. Dia telah terbelah dua dari atas ke bawah. Xiao Yu kaget dan jelas merasa tidak nyaman dengan pemandangan itu. Mati. Saat ini, anggota Senturi Ghost lainnya di sebelah kiri bergerak di samping Xiao Yu seperti hantu. Dia memiliki cakar panjang yang memancarkan cahaya hijau dingin, dan dia mengayunkannya ke arah Xiao Yu. Xiao Yu kaget dan langsung merentangkan tangan kirinya ke depan. Paku tulang hitam segera keluar dari lengannya. Paku tulang itu panjangnya 3-4 meter. Yang mengejutkan anggota Senturi Ghost itu, paku tulang menembus dadanya. Melihat Xiao Yu dengan mudah membunuh dua anggota Senturi Ghost dalam sekejap mata, Wang Xian mau tidak mau merasakan mulutnya berkedut. Serangan Skeletal Dragon sangat brutal. Mempertimbangkan ketangguhan tulang Xiao Yu, tulang ini bisa menyamai ketangguhan peralatan pertahanan level 11. Pada titik ini, bahkan senjata spiritual bawaan tidak dapat merusak fisik Xiao Yu yang tidak dapat ditembus. Membunuh. Wang Xian mengangkat lengannya ke depan dan aliran air melesat ke arah 5 roh air di depannya. Bam! 5 roh air tidak melakukan perlawanan sedikit pun karena mereka langsung terbunuh dan tubuh mereka ditebas menjadi 2 di bagian pinggang. Aku akan mendapatkan keempat anggota Inbound Realm Senturi Ghost itu. Adapun sisanya, saya serahkan kepada Anda semua. Wang Xian memandang Xiao Yu dan kelompoknya saat dia berbicara. Pindah, dia menuju dan menyerang ke arah di mana 4 anggota Senturi Ghost mengelilingi para ahli bawaan dari Sekte King Bee.
Pakar dari Sekte King Bi dipenuhi luka. Selain itu, ada lapisan racun pada luka tersebut, menyebabkan suara mendesis. Mata ahli bawaan itu memerah. Dia benar-benar mengabaikan hidupnya saat bertarung dengan 4 anggota Senturi Ghost. Jika keempat anggota Senturi Ghost tidak berpikir untuk menghindari cedera, ahli bawaan dari Sekte King Bi sudah lama dihabisi. Tumpukan sampah, namun kalian berani melanggar batas wilayah laut kami dan membunuh orang yang tidak bersalah. Sungguh lancang. 4 anggota Senturi Ghost yang menyerang ahli dari Sekte King Bi tiba-tiba mendengar suara dari belakang mereka. Mereka mengangkat alis dan menatap Wang Xian. Ada ahli bawaan lainnya. Ini merepotkan. Bunuh dia. Keempat anggota Senturi Ghost dipenuhi dengan haus darah. 2 dari mereka langsung menyerbu ke depan. Pedang samurai menebas ke atas sementara cakar setajam silet mengayun ke bawah pada saat yang bersamaan. Hati-hati, senjata mereka tertutup racun. Ketika ahli itu melihat Wang Xian menyerbu ke depan, dia segera mengingatkannya dengan keras. 2 tumpukan sampah. Aku bisa membunuh mereka sesukaku. Wang Xian memandang duo yang menyerbu ke arahnya dengan jijik. Mengambil aroma darah dari mereka, matanya menjadi sangat dingin. Aroma darah pada keduanya bahkan lebih kental daripada Mo Qinglong dan Mo Yuan. Perlu dicatat bahwa Mo Yuan dan Mo Qinglong masing-masing telah membunuh 4 hingga 500 orang ketika mereka memusnahkan para Dark Conjurers. Namun, 2 anggota Senturi Ghost telah merenggut lebih banyak nyawa. Bajingan, aku akan memotongmu. Anggota Senturi Ghost yang membawa pedang samurai dengan kedua tangannya menebas ke atas. Semut. Wang Xian mengayunkan tangannya dan panah tajam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti keduanya. Gemuruh. Ribuan dan ribuan panah air ditembakkan serempak ke arah 2 anggota Senturi Ghost. Namun, anak panah itu dihentikan oleh senjata mereka dan akhirnya mendarat di lantai. Ekspresi kedua anggota Senturi Ghost tenggelam. Orang ini agak sulit dihadapi. Seorang anggota Senturi Ghost berkomentar sambil menatap Wang Xian dengan waspada. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, keduanya tenggelam dengan cepat ke laut. Air lautnya seperti penggiling daging dan mulai beredar dengan deras. Aduh! Teriakan putus asa bergema. Air laut diwarnai merah dan segera keributan mereda. Apa? 2 anggota Senturi Ghost lainnya terkejut melihat Hai Zuotou dan Ni Zhu dibunuh seketika. Wilayah laut bukanlah tempat di mana sampah seperti kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan di masa depan. Kekejaman bersinar di mata Wang Xian. Saat dia bergerak, dia muncul di hadapan 2 anggota Senturi Ghost yang telah memojokkan ahli bawaan dari Sekte King Bi sebelumnya. Aduh! Tiba-tiba, tangisan menyedihkan bergema dari kapal pesiar. Ketika 2 anggota Senturi Ghost berbalik, mereka melihat bawahan mereka dibunuh satu demi satu. Kepahitan dan kesedihan menyelimuti mata mereka. Berlari. Keduanya saling bertukar pandang dan berkata dengan dingin. Mereka tidak menunjukkan keraguan sama sekali. Salah satu dari mereka berlari menjauh sementara yang lain melompat langsung ke laut. Mau lari. Sosok Wang Xian berpendar dan muncul di hadapan kedua anggota Senturi Ghost seketika. Seberapa cepat, mata anggota Senturi Ghost itu menyusut. Dia dengan cepat melemparkan pukulan dan menyebarkan zat beracun hijau ke arah Wang Xian. Mengaum. Saat ini, raungan meletus dari dasar laut. Seekor ular besar muncul, menelan anggota hantu Senturi, dan menyelam kembali ke laut. Sudah mati. Anggota Senturi Ghost terakhir bernama Sui Gui membantu merasakan bahwa kehadiran Wu telah menghilang sepenuhnya. Kotoran, kotoran. Jika Anda memberitahu kami, grup hantu abad, tentang identitas Anda, kami pasti akan membiarkan Anda mengalami perlakuan penyiksaan dari kami. Sui Gui menyelam ke dasar laut dengan panik. Apa? Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat pemuda yang telah menyerangnya sebelumnya di depan matanya. Muridnya menyusut dan ketakutan membuncah. Blok, blok. Tiba-tiba, Sui Gui bisa merasakan air laut di sekitarnya menerjang ke arahnya. Dia memegangi lehernya dengan ngeri saat dia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman air laut di lehernya. Bagaimana ini bisa terjadi saya Sui Gui? Bagaimana kecepatannya di dalam air bisa satu? Kamu hanya roh yang tidak penting. Wang Xian melirik Sui Gui sebelum kembali ke permukaan air. Terima kasih, saudara, karena telah menyelamatkan hidupku. Saat Wang Xian muncul dari laut, ahli bawaan dari Sekte King Bi bergegas mendekat dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih kembali. Orang-orang ini terlalu sombong. Karena mereka menghalangi jalanku, aku hanya perlu membersihkannya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan jelas dan melihat ke arah kapal pesiar. Saat ini, keributan di kapal pesiar mereda. Semua anggota Senturi Ghost Group telah terbunuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Sekte King Bi karena telah membantu kami. Pria tua itu memandang Wang Xian, membungkuk dan mengepalkan tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya saat dia berbicara.
Dia tampaknya memiliki sesuatu untuk ditambahkan tetapi berhenti. Adik laki-laki, apakah Anda Miracle Dr. Wang dari Rivertown? Catatan akhir. Satu Suigui juga bisa berarti roh air. Hah? Wang Xian tidak terkejut bahwa lelaki tua itu mengenalinya. Di dunia bawah, tidak banyak orang yang bisa mengenali penampilannya. Tetapi banyak orang tahu tentang kekuatannya. Hanya ada satu orang di dunia bawah yang bisa membunuh anggota Senturi Ghost Inborn di usia yang begitu muda. Itu tidak lain adalah Wang Xian. Oleh karena itu, lelaki tua dari Sekte King Bee segera mengenalinya. Kamu benar-benar dokter ajaib Wang dari Rivertown. Pria tua itu menangkupkan tinjunya lagi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Miracle Wang memang pakar bawaan termuda dan nomor satu di bagan pahlawan muda luar biasa. Terima kasih. Wang Xian tersenyum pada lelaki tua itu sebelum dia melambai dengan sikap meremehkan dan terbang menuju kapal pesiar. Xiao Xian. Setelah melihat Wang Xian, para wanita segera menghampirinya. Benar-benar mengecewakan. Saya ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi untuk bersenang-senang. Xiao Yu menggerutu saat mereka mengamati reruntuhan di sekitar mereka. Sulit bagi mereka untuk menemukan rekreasi yang begitu menyenangkan. Mereka merasa tidak berdaya ketika hal seperti itu terjadi pada akhirnya. Kita hanya bisa kembali. Kapal pesiar di sekitarnya tenggelam. Meski tidak terendam seluruhnya, namun tidak bisa lagi digunakan untuk tujuan rekreasi. Beberapa turis dan seniman bela diri masih berdiri di pulau itu, gemetar ketakutan. Dari waktu ke waktu, mereka terus memandangi kapal pesiar dengan takjub. Ya, kita hanya bisa kembali. Benar-benar dianoreksia. Lan King Yue dan yang lainnya menggelengkan kepala. Ayo kembali ke Yah kita. Kita bisa pergi ke tempat lain sesuai keinginanmu. Wang Xian terkekeh saat dia berbicara. Ayo pergi sekarang. Kita masih punya sekitar 10 hari sebelum tahun baru Imlek. Mereka menuju ke kapal pesiar setelah berpikir panjang. Setelah mereka kembali ke kapal pesiar, Xiao Yu meminta sesi mahjong. Gadis-gadis itu mulai berkerumun dan bermain mahjong bersama. Wang Xian menoleh dengan dagu terangkat, dan mereka mengingatkannya pada sebuah adegan di film, Flirting Scholar. 1. Apakah dokter ajaib Wang ada? Saat itu, sebuah suara terdengar dari luar. Ya, silakan naik. Wang Xian berjalan keluar dari ruang tamu dan datang ke geladak. Pria tua dari Sekte King Bee itu, bersama dengan seorang pria parubaya, tiba, memegang barang-barang di tangan mereka. Dokter ajaib Wang. Pria tua itu berjalan dengan hormat sementara pria parubaya itu meletakkan barang-barang itu di atas meja. Wang ajaib, saya Duan Muwen dari Sekte King Bee. Ini adalah tanda penghargaan kecil. Saya harap Anda menyukainya. Jika bukan karena Anda, kami akan menderita kerugian besar. Terima kasih atas bantuan Anda. Orang tua itu berterima kasih sekali lagi kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian melirik barang-barang di atas meja, tapi dia tidak menolaknya. Dia melihat sekeliling dengan ragu. Apakah sangat sering hal seperti itu terjadi? Kelompok laut pengembara akan merampok beberapa kali dalam setahun. Tapi tidak umum bagi grup laut pengembara yang tangguh seperti Senturi Ghost untuk melakukannya. Orang tua itu mengungkapkan senyum pahit. Hanya ada 4 atau 5 kelompok laut pengembara yang kuat di kawasan Asia. Mereka tidak masuk ke perairan kita karena biasanya aktif di wilayah yang tidak teratur. Wilayah yang tidak teratur. Wang Xian memikirkan tanda-tanda di sekitar wilayah yang tidak teratur di peta. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang wilayah yang tidak teratur itu? Tentu saja. Pria tua itu melambaikan tangan ramah sambil memikirkan apa yang harus dikatakan. Wilayah yang tidak teratur adalah tempat yang belum didominasi oleh kekuatan manapun. Wilayah itu adalah tempat berburu harta karun. Semua kekuatan ingin menduduki wilayah itu, tetapi itu berada di persimpangan 4 hingga 5 negara. Bahkan kekuatan dan organisasi yang sekuat Sekte Suci ingin mendudukinya. Wilayah itu adalah tempat berkembang biak bagi pengobatan spiritual, karang darah murni. Tidak ada kekuatan yang mau dilepaskan, tetapi tidak ada kekuatan yang bisa menyingkirkan kekuatan lainnya. Akibatnya, puluhan pasukan berkumpul di area itu, membentuk wilayah yang tidak teratur. Selanjutnya, kemunculan makhluk-makhluk laut itu semakin membuat kekacauan di kawasan laut itu. Sekarang, semua orang saling membunuh, merampok rumput spiritual dan harta karun. Hanya mereka yang agak tangguh, atau orang menyebalkan, yang dapat melakukan aktivitas jangka panjang di sana, lelaki tua itu menjelaskan perlahan kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk. Itu benar-benar normal untuk melakukan pembunuhan dan perampokan di tanah harta karun tanpa pemerintahan. Ketika situasi seperti itu berlangsung lama, terbentuklah wilayah yang tidak teratur di laut. Saya tidak tahu mengapa Senturi Ghost Group berani menyerang wilayah kami. Pasukan asing semakin kurang ajar. Kekuatan dunia bawah Tiongkok tetap lemah di arena internasional.
Orang tua itu berseru, mengingat situasi kita saat ini, saya tidak tahu berapa dekade yang kita perlukan untuk mengejar pasukan asing. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar bahwa kekuatan dunia bawah lemah. Dibandingkan dengan kekuatan di negara asing, klan leluhur di dunia bawah jauh lebih lemah. Klan leluhur Tiongkok suka menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Semua manual berharga akan disembunyikan dengan hati-hati, dan persyaratan untuk mewarisinya agak ketat. Untuk mencegah bocornya panduan budidaya, banyak keluarga dan klan yang hanya mengizinkan laki-laki untuk mewarisinya. Ditambah dengan sejarah ketika pengadilan kekaisaran berkuasa, mereka dengan sembrono membakar semua manual rahasia untuk mencegah seniman bela diri menciptakan kekacauan. Sejak itu, banyak manual rahasia menghilang. Generasi demi generasi, dunia bawah yang hampir tak terkalahkan kini telah menjadi eksistensi terlemah di arena internasional. Bahkan garis keturunan Knight dan Mage dari Eropa jauh lebih kuat. Ini juga alasan mengapa denominasi Dewa Api berani menyusup ke dunia bawah dan memusnahkan Istana Api. Setelah mengobrol dengan Duan Muwen, Wang Xian menyadari bahwa dia adalah seseorang yang mengkhawatirkan bangsa dan tidak dapat menerima kenyataan bahwa kekuatan dunia bawah lemah. Pada saat yang sama, dia juga tidak puas dengan perselisihan internal di dunia bawah. Keluarga dan klan domestik itu saling membunuh hanya untuk 1 hektar sumber daya, harta, dan rumput spiritual. Namun, pasukan internasional telah mengincar lautan luas dan mulai menjarah sumber daya dari negara lain. Sekte Qingbi sering melakukan kontak dengan pasukan internasional ini karena wilayah mereka terletak di tengah laut. Karenanya, mereka sering merasakan tekanan besar. Wang Xian mendengarkan dan mengobrol dengannya selama setengah jam sebelum mengirim lelaki tua itu pergi. Sekte Qingbi ini tidak buruk. Dari percakapan dengan Duan Muwen, Wang Xian memahami bahwa persaingan di lautan jauh lebih tinggi daripada di tanah air yang damai. Banyak murid yang tidak sombong seperti yang ada di daratan juga. Ini ada hubungannya dengan lingkungan hidup mereka. Sekte leluhur yang kuat di daratan mengangkat murid-murid sombong yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Dalam jangka panjang, mereka mengembangkan sifat angkuh dan menuntut. Murid-murid dari sekte di laut terlalu lama tinggal di lingkungan yang berbahaya dan kompetitif. Mereka telah menghadapi terlalu banyak lawan yang lebih kuat, yang berkembang menjadi karakteristik hati-hati mereka. Wilayah yang kacau. Wang Xian mengeluarkan peta itu lagi dan menarik bibirnya. Apakah pasukan dunia bawah lemah atau kuat? Itu bukan urusannya. Tapi dia bisa menjatuhkan wilayah yang tidak teratur itu terlebih dahulu. Dia bisa mulai dengan wilayah ini dan membersihkan berbagai klan dan kekuatan di laut. Besar, ikan todak emas sedang belajar berbicara dan membaca. Saya bisa membangun mereka menjadi kekuatan maritim yang tangguh, memusnahkan semua orang. Catatan akhir. Sebuah film komedi Hong Kong dari tahun 1993 yang dibintangi oleh Stephen Chow. Masih ada 50 naga di Sekte Naga dan jika mereka tumbuh lebih kuat, mereka akan menjadi kekuatan yang bisa mendominasi dunia bawah. Di laut, ada juga sekitar 130 ikan todak emas. Menekan kekuatan di wilayah laut di sekitarnya juga seharusnya tidak menjadi masalah. Dibutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk menaikkan level Istana Naga. Dia harus merebut semua sumber daya yang tersedia dengan panik untuk perkembangan di masa depan. Pasukan di luar negeri benar-benar kuat. Bibir Wang Xian melengkung menjadi senyum tipis. Tidak lama kemudian dia memimpin anggota Istana Naga ke panggung internasional. Ini akan menjadi seperti situasi saat ini di mana mereka yang tidak mau tunduk semuanya akan dihancurkan. Saat harinya tiba, mungkin tak seorang pun akan mengatakan bahwa dunia bawah China lebih lemah. Wang Xian tersenyum saat merencanakan rencananya di benaknya. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, telepon Wang Xian berdering. Dia melirik dan menyadari bahwa Qin tua sedang mencarinya. Kakak Wang Xian, di mana kamu sekarang? Suara Old Qin terdengar dari ujung telepon saat panggilan tersambung. Aku akan segera kembali ke River Town. Ada apa? Qin tua, apakah sesuatu terjadi? Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Dia terus berhubungan dengan Old Qin dan Old Sue selama ini. Dia mengandalkan bantuan mereka untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk Istana Naga. Sebentar lagi tahun baru. Mari kita cari waktu untuk berkumpul. Selain itu, saya ingin bertanya apakah saudara Wang Xian tertarik dan punya waktu untuk menghadiri jamuan makan untuk keluarga kaya dan berkuasa 2 hari dari sekarang? Old Qin tersenyum dan bertanya pada Wang Xian. Pertemuan untuk keluarga kaya dan berkuasa? Wang Xian penasaran dan bertanya, apa sifat pertemuan itu? Semua tokoh berpengaruh, keluarga seniman bela diri kuno, dan orang super kaya dari provinsi selatan akan berkumpul. Ini adalah pertemuan orang-orang super kaya dan berpengaruh. Pada saat itu, juga akan ada lelang. Seharusnya ada beberapa barang bagus dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran seni bela diri kuno tidak akan kurang.
Jawab Qin Tua. Baiklah. Aku akan berada di River Town besok. Saat itu, mari kita bertemu di restoran kelas 1, kata Wang Xian dengan sepenuh hati. Baiklah, baiklah. Setelah mengobrol dengan Old Qin selama beberapa waktu, Wang kembali ke ruang tamu di kapal pesiar. Melihat gadis-gadis itu masih bersemangat dan asyik dengan permainan mereka, dia pergi ke atas untuk istirahat. Pada malam hari, Mo Qinglong mengarahkan kapal pesiar menuju River Town. Saat fajar baru saja menyingsing, ia berhenti di samping villa. Rombongan turun dan menuju villa. Oh, muridku yang terkasih. Apakah saudara Wang Xian ada di sekitar? Segera setelah itu, suara Sui Huang bergema di villa. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua berjanggut putih. Pria tua itu terlihat jauh lebih pendek dan lebih kecil dibandingkan dengan Sui Huang. Namun, matanya cerah dan orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia tidak biasa. Dia memiliki pakaian putih yang tidak ternoda sedikit pun, dan memiliki sikap yang luar biasa. Sui Huang, masuk saja. Wang Xian duduk di sofa sambil bermain dengan Heavenly Hound. Gadis-gadis itu melanjutkan permainan mahjong mereka setelah kecanduan di kapal pesiar. Wang Xian melihat ke seberang dan perhatiannya tertuju pada pria tua berpakaian putih itu. Dia menyipitkan matanya. Ini adalah seseorang yang berada di level yang sama dengan Sui Huang. Dari dia, Wang Xian bisa merasakan aura seorang Grandmaster. Bahkan Sui Huang tidak memiliki aura yang sama. Sementara Wang Xian mengamati lelaki tua berbaju putih itu, lelaki tua itu juga mengamati Wang Xian dan beberapa orang di sekitarnya. Xiao Yu dan Penatua Fang telah pulih. Sui Huang terkejut melihat Xiao Yu dan Penatua Fang, yang sedang bermain mahjong. Sui tua, kita semua sudah pulih. Xiao Yu dan Penatua Fang segera berdiri dan menjawab dengan gembira. Kekuatanmu. Sui Huang terkejut merasakan energi menakutkan yang terpancar dari Xiao Yu dan Tetua Fang. Selain itu, ia juga merasa terancam oleh Lan Qingyue yang berada di samping mereka. Ini membuatnya merasa sangat tidak percaya. Dia telah memeriksa racun yang mengerikan itu secara pribadi beberapa waktu lalu dan menemukan itu sangat rumit. Karena itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk pulih. Dia juga berkonsultasi dengan Old Huang, orang nomor 2 di World Miracle Doctor's Chart. Tanggapan yang didapatnya adalah tidak dapat disembuhkan dan Huang tua tidak berdaya tentang racunnya. Namun, mereka tidak hanya pulih, tetapi kekuatan mereka juga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Setidaknya alam bawaan. Kamu setan kecil. Kamu tidak sederhana dan pasti menyembunyikan banyak rahasia. Sui Huang mengangkat alis. Di sampingnya, lelaki tua berbaju putih itu terkejut. Semua orang di villa tampak gila baginya. Bahkan guk-guk yang tergeletak di salah satu sudut pun tidak sederhana. Di seluruh villa, yang memberinya ancaman terkuat adalah pemuda itu. Semua baik-baik saja selama mereka pulih. Semua baik-baik saja. Sui Huang tersenyum dan menatap Wang Xian. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Huang tua, pemimpin persekutuan dari persekutuan pengikut suci dan dokter ajaib terkuat di Tiongkok. Huang tua, ada beberapa kesalahpahaman yang perlu diselesaikan. Halo, Huang tua. Wang Xian memandang pemimpin persekutuan klan suci dan menunjukkan senyum tipis. Pahlawan sering muncul saat mereka masih muda. Kita semua sudah tua. Old Huang memandang Wang Xian dan berseru dengan heran, saya telah mendengar dari Old Sui tentang insiden yang dialami Brother Wang Xian dengan persekutuan pengikut suci. Mengenai masalah ini, saya harap kita sekarang bisa mengakhirinya. Baiklah, selama persekutuan pengikut suci tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung kalian. Hehe, menyinggung adik laki-laki ini ternyata sangat mahal. Huang tua tertawa terus terang. Tentu saja, jika ada orang yang menargetkan saya atau kerabat saya, satu-satunya pilihan saya adalah membunuh mereka semua. Wang Xian tersenyum dan mengilustrasikan fakta yang jelas baginya. Kalau begitu, masalah ini akan berhenti di sini. Persekutuan pengikut suci tidak akan mempersulit Brother Wang Xian di masa depan. Saya bisa memberi Anda jaminan saya tentang itu. Huang tua, bagaimana menurutmu? Melihat percakapan keduanya semakin konfrontatif, Sui Huang menyela dan berusaha menengahi. Baiklah, saya jelas dalam hal benar atau salah. Persekutuan pengikut suci saya salah dalam masalah ini. Kalau tidak, saya tidak akan berada di sini. Huang tua menjawab terus terang. Kalau begitu, aku menyambut kedatanganmu. Silahkan duduk. Wang Xian tersenyum. Pemimpin persekutuan dari persekutuan pengikut suci masih merupakan orang yang jujur yang dengan jelas membedakan antara yang benar dan yang salah. Meskipun sulit bagi mereka untuk menjadi teman, mereka tidak harus menjadi musuh. Dengan Sui Huang di tengah, mereka bertiga dapat mengobrol selama beberapa menit. Wang Xian berkonsultasi dengan Huang tua, apakah dia memiliki racun yang tersisa.
Huang Tua menanggapi dengan menggelengkan kepalanya. Racun ini diperoleh dari lembah yang dalam oleh seorang penatua. Penatua itu juga mati karena racun. Hanya sedikit yang tersisa di harta karun mereka yang kemudian diambil oleh penatua Feng. Setelah Sui Huang dan Old Huang pergi, Wang Xian menjalani kehidupan tanpa beban selama 2 hari lagi. Pada pagi hari ketiga, dia menuju Flow City bersama dengan Old Qin dan yang lainnya. Pertemuan orang super kaya diselenggarakan oleh orang terkaya di Provinsi Selatan. Dia telah mengundang semua orang kaya dan keluarga di Provinsi Selatan. Pada dasarnya, semua orang yang terkenal dan berpengaruh akan muncul. Orang terkaya di Provinsi Selatan, Sun Kaiyan, bahkan bisa masuk ke dalam daftar orang terkaya secara nasional. Dia memiliki aset keluarga senilai ratusan miliar. Tidak hanya dia kaya tetapi dia juga memiliki dukungan yang kuat. Seharusnya ada beberapa ratus orang yang muncul kali ini. Namun, dengan nama yang dibuat saudara Wang Xian untuk diri Anda sendiri, bahkan Mogul Sun harus menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Hehe. Duduk di mobil mewah keluarga Qin, Qin Tua dan Wang Xian sedang bertukar percakapan. Xiao Yu dan yang lainnya tidak menghadiri pertemuan kali ini, kecuali Lan Qingyue. Namun, dia pergi bersama keluarganya. Ini bukan pertama kalinya pertemuan orang super kaya di Provinsi Selatan. Sun Kaiyan, orang terkaya, mengadakannya setiap tahun untuk merekrut talenta dan perusahaan investasi. Itulah alasan mengapa dia masuk dalam 10 besar orang terkaya di negara dengan asetnya. Dia adalah taipan sejati dan pengusaha hebat. Tidak ada yang lebih baik darinya di seluruh Provinsi Selatan. Bahkan Old Qin sangat jauh darinya. Namun, keluarga Qin masih menduduki peringkat 3 besar di seluruh Provinsi Selatan. Mengapa pertemuan seperti itu mengundang keluarga seni bela diri kuno dari Provinsi Selatan? Wang Xian bertanya dengan bingung. Ada beberapa alasan untuk itu. Mogul Sun cukup beruntung mendapatkan warisan ketika dia masih muda. Itu adalah bagian dari warisan Luban. Jadi, dia masuk ke industri mesin dan menggunakan 30 tahun untuk mendirikan grup mesin terbesar di negara ini. Kemudian, dia mengambil beberapa resep dari dunia bawah dan mendirikan perusahaan farmasinya sendiri. Munculnya orang terkaya, Mogul Sun, ada hubungannya dengan dunia bawah. Akibatnya, dia mengundang keluarga seni bela diri kuno ke pertemuan tahunan. Old Qin tersenyum dan menjelaskan, sekarang, perusahaannya berbasis di Modu. Hanya ada pabrik di Flow City, dan dia hanya datang ke sini setiap tahun baru Imlek. Wang Xian mengangguk dengan terkejut. Menggunakan warisan Luban untuk mendirikan pabrik mesin dan resep untuk mendirikan grup farmasi, Mogul Sun pasti jenius. Mobil itu menuju ke area divisi tingkat pertama Provinsi Selatan. Kediaman Lang Huan. Ini adalah manor Mogul Sun di Flow City. Itu juga manor terbesar di seluruh Provinsi Selatan. Ketika mereka sampai di sebuah manor yang berada di dekat sebuah danau, Qin Tua berjalan turun dan menunjuk ke suatu tempat ke depan. Memang, orang terkaya di Provinsi Selatan. Wang Xian melihat ke depan dengan senyum di wajahnya. Seluruh manor berada di dekat danau. Meski dikenal sebagai manor, itu juga bisa disebut kastil. Perkebunan itu membentang di area seluas setidaknya 5.000 meter persegi. Karena dekat dengan danau, pemandangannya sangat indah. Seperti namanya, Lang Huan menyarankan, tempat itu seperti utopia. Hah? Ketika Wang Xian dan Old Qin sedang menuju ke mobil Old Sue setelah keluar dari mobil, Wang Xian melihat sebuah kendaraan yang dikenalnya. Ada ratusan mobil mewah yang diparkir di tempat parkir di samping danau, dan 4-5 helikopter di sampingnya. Di antara mobil-mobil mewah itu, Wang Xian melihat sepeda motor kelas berat, sepeda Harley. Bukankah itu yang kuberikan pada Wang Dahai? Apakah dia di sini? Ketika Wang Xian melihat nomor plat mobil, dia sedikit terpana. Latar belakang keluarga Wang Dahai tidaklah buruk. Keluarganya memiliki sekitar jutaan aset. Tapi mereka masih belum memenuhi syarat untuk berada di sini untuk pertemuan ini. Ada apa, Wang Xian? Old Sue berjalan mendekat, dia melihat tatapan ragu Wang Xian. Saya melihat kendaraan yang saya kenal. Biarkan saya menelepon. Wang Xian tertawa. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wang Dahai. Yo, Wang Tua, Dahai, kamu di mana? Saya menghadiri pertemuan. Mengapa? Apakah itu di Lang Huan Manor? Kamu ada di mana? Aku di pintu masuk. Benar-benar Anda di sini juga bagus, tunggu aku di sana. Saya datang. Selanjutnya, dia mendengar Wang Dahai berbicara dengan seseorang. Mengapa Wang Dahai ada di sini? Setelah Wang Xian menutup telepon, dia mengangkat alis. Qin Tua, Sue Tua, kamu bisa pergi dulu. Aku sedang menunggu teman sekelas. Oh oke, kami akan menunggumu di dalam. Qin Tua mengangguk. Tentu, aku akan segera ke sana. Wang Xian mengangguk saat dia berjalan ke pintu masuk manor. Rumah bangsawan ini cukup mengesankan.
Saat dia berdiri di ambang pintu, Wang Xian sedang mengamati Manor. Wang tua. Dalam beberapa menit, Wang Dahai muncul, berlari ke arahnya sambil memanggilnya. Dahai, kenapa kamu di sini? Wang Xian berjalan ke arahnya. Aku di sini untuk mengunjungi kakekku karena sekarang sedang liburan. Hebat, kakek saya membawa saya ke sini untuk memperluas wawasan saya. Wang Dahai sangat gembira saat dia berbicara. Ayo pergi, aku akan membawamu ke dalam. Kakekmu, Wang Xian sedikit terkejut. Kakek saya dulunya adalah karyawan angkatan pertama yang bekerja untuk Mogul Sun. Sekarang, dia adalah wakil presiden pabrik di Flow City. Wang Dahai terkekeh. Ayah saya bahkan lebih mengesankan. Dia datang dari pedesaan dan membawa ibuku ke bawah. Tapi kakek saya memandang rendah ayah saya. Wang Dahai kemudian bertanya, mengapa kamu ada di sini? Saya di sini bersama teman-teman. Jawab Wang Xian. Tes, lihat manor ini. Itu sangat indah. Betapa aku berharap bisa tinggal di rumah seperti itu. Wang Dahai melihat sekeliling manor dengan wajah iri. Wang tua, jangan lupa untuk mengundang saya ketika Anda memiliki rumah seperti itu. Wang Xian terkekeh. Dia mengamati manor, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan rumah rata-rata manapun. Seluruh manor dipenuhi dengan paviliun yang elegan dan cantik. Hanya perawatannya saja yang membutuhkan selusin pekerja. Wang Dahai membawanya ke ruang perjamuan besar. Seluruh aula mewah, dengan ratusan tamu duduk di dalam, bertukar percakapan. Wang Xian melihat sekeliling dan tidak melihat Old Qin atau Old Sui. Ayo cari tempat untuk duduk dan bicara. Perjamuan akan dimulai nanti sore. Wang Dahai membawa Wang Xian ke suatu tempat dan mengambil 2 minuman dari seorang pelayan sambil tersenyum. Kemudian mereka duduk di satu meja. Ada pria muda gagah lainnya dan gadis cantik di meja. Para pemuda itu mengenakan setelan rapi dengan gaya rambut yang stylish. Para wanita mengenakan gaun malam, bertukar percakapan dengan postur yang elegan. Sepupu, apakah itu temanmu? Seorang gadis yang wajahnya kecil menoleh. Begitu dia melihat Wang Xian, dia menanyakan hal ini padanya dengan bingung. Ya, dia teman sekelasku. Dia mengagumkan. Meskipun dia lebih muda dariku, dia telah menghasilkan banyak uang untuk dirinya sendiri. Wang Dahai membalas gadis itu dengan bangga. Oh, sepupu Wang Dahai menilai Wang Xian dengan terkejut. Gagah, dengan sikap luar biasa yang jauh lebih baik dari pacarnya. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Mengapa dia berpakaian begitu santai untuk menghadiri acara seperti ini? Saat ini, seorang pemuda yang duduk di samping sepupu Wang Dahai tidak senang karena pacarnya memperhatikan Wang Xian. Dia memberinya tatapan tidak senang dan menatap Wang Xian. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, mereka semua memandang ke arah Wang Xian. Sweater dan celana panjang biasa dengan sepasang sepatu kets. Pakaian seperti itu tidak pada tempatnya di lingkungan itu. Sepupu Wang Dahai memperhatikan ketidaksenangan pacarnya. Dia juga melihat apa yang dikenakan Wang Xian. Ini sedikit tidak pantas. Sepupu, masih ada waktu. Bawa teman sekelas Anda untuk berganti pakaian formal. Bagaimana dia bisa berpakaian begitu santai pada acara penting seperti itu? Dia hanya akan membuat orang lain merasa bahwa dia tidak menghormati mereka. Catatan akhir. Satu Luban adalah seorang tukang kayu Cina yang terkenal di zaman kuno. Dua Langhuan mengacu pada utopia dalam mitologi Tiongkok di mana Kaisar Surga menyimpan buku-bukunya. Ini sedikit tidak pantas. Sepupu, masih ada waktu. Bawa teman sekelas Anda untuk berganti pakaian formal. Bagaimana dia bisa berpakaian begitu santai pada acara penting seperti itu? Dia hanya akan membuat orang lain merasa bahwa dia tidak menghormati mereka. Suara sepupu Wang Dahai terdengar. Pria muda yang duduk di sebelah sepupunya memandang Wang Xian dengan jijik. Kualitas, pola asuh, pakaian, dan bahasa seseorang dapat menunjukkan kekayaan seseorang. Ada hal-hal yang tidak bisa ditampilkan oleh seorang pria yang tiba-tiba menjadi kaya. Dibutuhkan 3 generasi untuk memelihara keluarga bangsawan. Pria muda itu melingkarkan lengannya di pinggang sepupu Wang Dahai. Dia menatap Wang Xian dengan wajah tersenyum tetapi jelas memandang rendah dirinya. Beberapa pemuda lain yang duduk di samping Wang Xian menyeringai dan jelas-jelas membenci Wang Xian. Orang yang tiba-tiba menjadi kaya sering memandang rendah orang miskin sementara orang dari keluarga bangsawan sering memandang rendah orang yang tiba-tiba kaya. Bagi seorang lelaki yang menjadi kaya tiba-tiba untuk menjadi keluarga bangsawan, dibutuhkan setidaknya 3 generasi. Generasi pertama akan memberikan potensi modal, untuk memiliki properti dan menimba ilmu. Generasi kedua akan memiliki modal material dan akan memiliki kemampuan untuk menciptakan kekayaan selama periode yang berkelanjutan. Generasi ketiga adalah ketika modal mental dihasilkan. Di mata mereka, pemuda yang datang ke perjamuan berpakaian begitu santai bahkan tidak akan mencapai level generasi pertama.
Di lapangan, mereka yang ada di sini semuanya berasal dari keluarga terkaya, keluarga seni bela diri kuno atau mereka yang memiliki pengaruh sangat luas di kota mereka. Mereka memiliki latar belakang pendidikan dan keluarga yang luar biasa. Tanpa melebih-lebihkan, orang bisa menyebut mereka keluarga bangsawan. Wang Xian terkejut mendengar sepupu Wang Dahai. Dia melirik pakaian ini dan terkekeh pada dirinya sendiri. Pada 2 jamuan makan yang pernah dia hadiri, orang-orang berkomentar tentang pakaiannya. Namun, itu seperti yang mereka katakan. Wang Xian bukan bagian dari yang disebut bangsawan. Dia tidak terlalu memperhatikan hal itu dan hanya mengenakan apa yang dia sukai. Dalam sudut pandangnya, yang disebut bangsawan hanyalah lelucon. Ras bangsawan, yang kuat tidak pernah dibatasi oleh kebiasaan dunia. Selain itu, orang biasa hanya akan memandang para ahli dengan rasa takut dan hormat. Mereka tidak akan mengkritik mereka karena pakaian mereka. Ini karena mereka tidak memenuhi syarat untuk memberikan komentar mereka. Wang Xian melihat ke seberang kelompok dan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh sebelum mengambil secangkir jus buah yang dibawakan Wang Dahai untuknya. Wang Dahai tersenyum pahit saat melihat bagaimana reaksi Wang Xian. Dia bertanya dengan lembut, "Wang tua, apakah kamu ingin berganti pakaian formal?" "Aku baik-baik saja, itu terlalu merepotkan." Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan apatis. "Ini sangat tidak pantas." Wang Dahai ragu-ragu. Saudara laki-lakinya ini sangat misterius dengan pengaruh kuat di Rivertown. Dia bahkan bisa menyumbangkan beberapa puluh juta ke sekolah dengan iseng. Namun, perjamuan ini adalah pertemuan orang-orang super kaya di seluruh provinsi selatan. Rivertown hanyalah sebuah kota kecil di provinsi selatan. Apalagi, ini adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh orang terkaya di provinsi selatan. Berpakaian terlalu santai mungkin memberi kesan bahwa dia kasar. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke samping dan melihat 2 lelaki tua berjalan menuju aula utama dengan setelan tunik Cina biasa. Dia bertanya, bukankah mereka juga mengenakan pakaian biasa? Haha, Anda benar-benar menarik. Sungguh. Haha, kamu membandingkan dirimu dengan Old Wu dan Old Li. Apakah Anda tahu siapa mereka? Mereka adalah kepala keluarga dari keluarga seni bela diri kuno kelas 2. Apa yang membuatmu berani mengatakan itu? Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, sekelompok pemuda di sampingnya terkekeh dan memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Sepupu Wang Dahai juga terkejut dan terdiam. Awalnya, dia mengira teman sekelas sepupunya adalah orang yang berbakat. Dia tidak mengira dia sebodoh itu saat dia bertanya-tanya bagaimana Wang Xian bisa masuk ke sini. "Oh, teman, apakah kamu punya kartu undangan?" Sepupu Wang Dahai memandang Wang Xian dan bertanya dengan dingin. "Aku datang dengan teman-temanku." Mendengar ejekan mereka dan melihat mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan menatapnya, Wang Xian menjawab wanita itu. "Jadi begitu." Sepupu Wang Dahai menunjukkan ekspresi seperti yang saya harapkan. Jelas, dia tidak memenuhi syarat untuk menerima undangan dari Mogul Sun. "Dahai, jaga jarak dari teman sekelasmu ini. Kalau tidak, kakek akan mendapat kritik yang tidak perlu." Sepupu Wang Dahai berkata dengan lembut padanya. "Sepupu aku." Wang Dahai terkejut dan terkejut. Dia tidak menyangka sepupunya akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ini membuatnya malu ketika ekspresinya berubah serius. "Dahai, dengarkan sepupumu. Jangan membawa masalah yang tidak perlu ke kakekmu." Pria muda di samping sepupu Wang Dahai berkata lembut padanya. Sepupu, tinggalkan kami sendiri," jawab Wang Dahai dengan wajah tegas. Aku tidak berusaha mengendalikanmu. Saya melakukan ini untuk kakek Anda." Sepupu Wang Dahai menatapnya dengan marah. "Ayo duduk di samping." Wang Dahai menarik lengan baju Wang Xian dan pergi ke samping. Wang Xian tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Dia mengikuti di belakang Wang Dahai ke kursi di samping. "Wang tua, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Sepupu saya bisa sangat jahat." Wang Dahai meminta maaf kepada Wang Xian. "Tidak apa-apa, aku tidak akan diganggu oleh mereka. Mereka bahkan mengaku berasal dari ras bangsawan." Wang Xian terkekeh. Dia berjalan ke samping dan mengambil 2 cangkir anggur merah. Setelah bersulang dengan Wang Dahai, dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya kedudukanmu dalam keluarga agak rendah." "Hehe, itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun saya, saudara Anda, tidak sehebat Anda, saya masih dapat mewarisi sejumlah besar kekayaan di masa depan." Wang Dahai mengangkat alis dan melanjutkan dengan gelisah, "Beberapa paman saya tidak memiliki anak laki-laki dan kakek saya menganggap saya sebagai cucunya. Meskipun kakek saya tidak menyukai ayah saya, dia masih sangat menyayangi saya. Kalau tidak, kakekku tidak akan membawaku ke sini. Jadi, kamu adalah taipan masa depan." Wang Xian menatap Wang Dahai, merasa sedikit terkejut. "Kurasa aku baik-baik saja. Aku seharusnya masih mendapatkan setidaknya beberapa juta."
Karena itu, sepupu saya tidak terlalu menyukai saya. Wang Dahai tertawa terbahak-bahak dan sepertinya tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dia jarang berinteraksi dengan sepupunya. Kakeknya hanya membawanya kali ini dan tidak membawa serta sepupunya. Sepupunya ikut dengan pacarnya kali ini. Xiao Yu, sepupumu benar-benar. Di satu sisi, sepupu Wang Dahai tidak senang melihat Wang Dahai menarik temannya ke samping. Ayahnya berasal dari desa. Saat itu, kakek saya menentang pernikahan mereka. Sekarang, dia hanya bertingkah seperti ayahnya. Mereka yang mereka kenal semuanya adalah orang-orang yang lebih rendah. Sepupu Wang Dahai menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia merasa malu dan karena itu mengganti topik dan mengobrol tentang topik lain dengan yang lain. Wang Dahai berbicara tentang kejadian di sekolah dengan Wang Xian. Lambat laun, semakin banyak orang yang tiba di aula utama. Seluruh aula dipisahkan menjadi tingkatan yang berbeda. Generasi yang lebih tua akan duduk di depan, generasi parubaya duduk di tengah sedangkan generasi termuda akan duduk di belakang. Generasi yang lebih muda juga tidak suka bergerak maju, karena mereka memiliki lebih sedikit hal yang harus diwaspadai saat mengobrol dengan orang yang seumuran dengan mereka. Segera, kerumunan besar pria dan wanita muda dari seluruh provinsi selatan telah berkumpul. Catatan akhir, satu dalam budaya Tiongkok yang lebih tradisional, hanya keturunan laki-laki yang akan menerima warisan. Laki-laki muda yang gagah dan gadis-gadis cantik semuanya mengenakan pakaian sopan dan pantas saat mereka bertukar konversasi dengan wajah penuh senyum. Wah, ada begitu banyak bayi di sini. Saat dia berbicara, Wang Dahai melingkarkan lengannya di bahu Wang Xian sementara dia mengamati bayi-bayi di sekitarnya dengan mata berbinar. Saya bisa bekerja lebih keras selama 20 atau 30 tahun jika saya menikah dengan salah satu dari mereka. Apakah kamu tidak memiliki sukian mengapa Anda ingin mendapatkan kekasih lain? Wang Xian mengangkat alisnya saat dia bertanya pada Wang Dahai. Berbicara tentang itu, kamu yang paling hebat. Kedua dewi di sekolah kita katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya saya hanya memiliki permen mata saya sekarang. Aku bahkan tidak melihat wanita lain saat aku bersama Sukian. Kata Wang Dahai dengan iri sambil menatap Wang Xian. Ini satu jari untuk kamu pahami. Wang Xian tersenyum dan mengacungkan jari. Taka Kato tegak 7 kali dalam satu malam satu. Wang Dahai menatapnya dengan mata terbuka lebar. Ini disebut terus-menerus. 2. Wang Xian menyeringai saat Wang Dahai mengarahkan jari tengahnya ke arahnya dengan jijik. Keduanya mulai mengevaluasi bayi-bayi di sekitar mereka lagi. Saat pria berkumpul, itulah yang mereka lakukan. Tapi sepupu Wang Dahai dan beberapa orang di sekitar mereka penuh ejekan dan penghinaan ketika mereka melihat apa yang dilakukan keduanya. Hah Xiao Xiang. Ketika Wang Xian melihat sekeliling, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berjalan masuk. Seorang anak laki-laki masuk saat dia dengan malu-malu melihat kerumunan di sekitarnya. Rupanya, dia tidak terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Xiao Xiang, di sini. Wang Xian tersenyum dan mengulurkan tangannya, melambai ke bocah itu. Saat melihat Wang Xian, Ji Xiang tertegun sesaat sebelum dia berlari dengan wajah berseri-seri. Kakak, wajah Ji Xiang dipenuhi kebahagiaan saat dia berlari ke arah Wang Xian. Mengapa kamu di sini sendirian di mana ayahmu tanya Wang Xian sambil membelai rambutnya. Ji Xiang benar-benar kembali menjadi orang biasa dengan warna kulit yang tampak cerah di wajahnya. Saya memberitahu ayah saya bahwa saya ingin datang ke sini sendirian agar saya bisa mandiri. Dia datang ke sini lebih awal, tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Ji Xiang sedikit pemalu saat dia berbicara. Ayo, duduk di sini. Wang Xian tersenyum sambil menepuk kursi kosong di sampingnya. Melihat tatapan ragu Wang Dahai, dia menjelaskan, dia adalah anak dari temanku. Saat ini, Maniak Ji dianggap sebagai teman setia. Ketika persekutuan pengikut suci datang ke River Town untuk hidupnya, Wang Xian tidak memberitahu Maniak Ji. Namun, Maniak Ji segera menghampirinya. Saat itu, Maniak Ji membunuh beberapa orang dari tim Secret Enforcer. Ketika Maniak Ji datang, Wang Xian tercengang. Wang Xian tidak memintanya untuk datang tetapi dia datang karena janjinya. Janjinya telah menempatkannya pada posisi yang bertentangan dengan Sekte Suci. Wang Xian terdiam tentang itu. Di dalam hatinya, dia sudah menganggapnya sebagai temannya, dan bukan seseorang yang berutang budi padanya. Merupakan kehormatan baginya untuk mengenal seseorang seperti dia dalam hidup. Oke, saudara. Ji Xiang tersenyum. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan kamu sudah dewasa. Kata Wang Xian sambil menatap Ji Xiang. Dia terkekeh saat menjawab, terima kasih untukmu. Haha, Wang Xian menepuk pundaknya. Anak laki-laki lain yang tidak sopan. Apa burung dari bulu berkumpul bersama? Pada saat ini,
sepupu Wang Xian dan beberapa pemuda memiliki ekspresi menghina di wajah mereka ketika mereka melihat pemuda lain berjalan ke arah Wang Xian dan Wang Dahai. Remaja yang tampak pemalu itu berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Tingkah lakunya yang lemah menunjukkan kurangnya kepercayaan diri yang membuktikan bahwa dia bukanlah seseorang dari keluarga bangsawan. Selain itu, anak laki-laki itu mengenakan pakaian siswa biasa yang bahkan lebih lucu. Sepupu Wang Dahai langsung merasa malu saat dia melontarkan tatapan menghina pada ketiganya. Tuan Muda Nan, Tuan Muda Luan, Tuan Muda Feng ada di sini. Tuan Muda terkemuka dari Flow City ada di sini. Pada saat ini, para pemuda dan bayi di samping sepupu Wang Dahai tercengang saat melihat orang-orang yang berjalan masuk. Mereka semua menoleh ke orang-orang itu dengan gentar. Jingshan, siapa mereka tanya sepupu Wang Dahai saat melihat tatapan kaget orang-orang di sampingnya. Mereka adalah tuan muda terkemuka dari Flow City, penerus masa depan dari 3 keluarga yang tidak dapat disinggung oleh siapapun di Flow City. Pria muda itu mengingatkan sepupu Wang Dahai dengan tatapan tegas. Tuan Muda Feng dan yang lainnya sedang berjalan ke arah kita. Saat itu, mereka semua menyaksikan beberapa pemuda itu berjalan mendekat. Beberapa orang di samping sepupu Wang Dahai buru-buru berdiri dan menyapa mereka dengan senyum cerah. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan, Tuan Muda Luan. Mereka menganggukkan kepala dengan acuh tak acuh saat mereka melihat sekeliling. Setelah itu, mereka mengalihkan perhatian mereka lagi. Apakah ada kursi? Ya, di sini. Pria muda di samping sepupu Wang Dahai tersenyum meminta maaf. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan, Tuan Muda Nan, Anda bisa duduk di sini. Silahkan duduk. Ketiga pemuda itu pergi dan duduk tanpa kerendahan hati sedikit pun. Rupanya, mereka tidak terlalu menghargai orang-orang ini. Kalian bertiga pergi ke sisi lain dan berikan tempat duduk kalian kepada kami. Ketika para pemuda di samping sepupu Wang Dahai melihat Tuan Muda Feng dan yang lainnya duduk, mereka memandang Wang Xian dan Wang Dahai dan mengerutkan kening. Wang Dahai membeku sesaat, tampak kaget. Kenapa kita harus pergi, ini tempat duduk kita? Dahai, pergilah sekarang jika kami memintamu. Hentikan rengekanmu. Pergi ke sudut lain dengan teman sekelasmu. Sepupu Wang Dahai memelototinya dengan tidak sabar. Sepupu, kenapa harus kita? Wang Dahai menarik wajahnya, tetapi di akhirnya berdiri dan menarik pakaian Wang Xian dengan wajah cemberut. Abaikan mereka. Biarkan mereka menemukan tempat duduk mereka sendiri. Wang Xian melirik sepupu Wang Dahai dan yang lainnya dengan sentuhan jijik di wajahnya. Berat, aku memintamu untuk menyerahkan kursimu, dan kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Apakah Anda tidak senang tentang ini? Ketika seorang pemuda melihat sikap Wang Xian, dia menatap belati padanya. Ayo cepat, tersesat sekarang dan berhenti bersikap bodoh. Ketika para pemuda itu melihat Tuan Muda Feng dan yang lainnya berjalan mendekat, mereka segera menarik wajah panjang ke arah Wang Xian. Senyum menghilang dari wajah Wang Xian saat dia mengalihkan pandangannya ke pria-pria muda itu. Kamu benar-benar memperlakukan tempat ini seperti rumahmu. Kamu, udik desa, apakah Anda pikir Anda cocok untuk duduk di sini? Pergi ke salah satu sudut dan tetap di sana. Lihatlah kalian berdua, apakah kalian tidak merasa malu dengan diri kalian sendiri? Seorang pria muda berdiri, menatap Wang Xian dan menatap ketiganya dengan tatapan dingin. Ini tempat duduk kita, kata Jixiang lemah dengan sedikit rona merah di pipinya. Dia memiliki kebingungan di matanya ketika dia melihat beberapa pemuda menatap belati ke arahnya dan Wang Xian dengan jijik. Kamu, anak nakal, bisa dengan riang pergi ke satu sudut dengan saudara udikmu. Lihat pakaianmu. Beraninya kamu bahkan menghadiri pertemuan semacam ini di sini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kalian bisa masuk. Pria muda di samping sepupu Wang Dahai mencibir sambil memelototi Jixiang. Catatan akhir. Seorang aktor pria AV Jepang yang dikenal dengan Goldfinger-nya. Dua terus-menerus terdengar sama dengan satu jari dalam bahasa Mandarin. Wang tua, lupakan saja. Jangan kalkulatif dengan mereka. Wang Dahai memandang sepupunya dan sekelompok pemuda dan merasa sangat malu. Dia menarik lengan Wang Xian dengan lembut dan ingin pergi. Wang Xian mengangkat alis tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat ini, Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan dan Tuan Muda Nan, yang duduk di samping, mendengar keributan dari arah tempat Wang Xian berada. Mereka berbalik dengan senyum cerah, menunggu untuk menonton pertunjukan. Ledakan. Tiba-tiba, wajah mereka menegang saat mereka melihat ke arah kelompok Wang Xian dan langsung berdiri. Tuan muda kecil. Mereka bertiga saling bertukar pandang sebelum mengambil pandangan kedua untuk memverifikasi. Mereka terkejut dan terkejut. Bisakah kamu mendengar kami bawa bocah cilik ini dan pergi dari sini? Pada saat ini, suara seorang pemuda bergema. Ini membuat mereka bertiga menggigil saat wajah mereka tenggelam. Bocah cilik.
Mereka bertiga memandangi sekelompok pemuda yang sedang menatap Wang Xian, Wang Dahai dan Ji Xiang. Ketika mereka mendengar sekelompok pemuda mengejek mereka, kelopak mata mereka berkedut hebat. Mereka bertiga memaksakan senyum tipis dan segera berjalan ke depan. Siapa yang mendorong? Seorang pria muda mengerutkan kening dan mencaci dengan keras setelah merasakan kekuatan besar mendorongnya ke samping. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Tuan Muda Feng dan teman-temannya, dia segera menelan kembali kata-katanya. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan, Tuan Muda Nan. Sekelompok pemuda itu langsung menyapa dengan hormat. Namun, mereka bertiga tidak memperhatikan kelompok itu. Ketiganya memaksa tersenyum dan berjalan langsung menuju Ji Xiang. Seolah-olah mereka menyadari bahwa tidak sopan bagi mereka untuk melihat ke bawah. Karena itu, mereka bertiga berjongkok. Sekelompok pemuda di belakangnya memandang dengan tak percaya. Mereka harus sopan dan hormat di hadapan Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan dan Tuan Muda Nan. Namun, mereka bertiga saat ini berjongkok dengan hormat di depan anak laki-laki berseragam sekolah dan menyapanya sebagai Tuan Muda Kecil. Ji Xiang awalnya terkejut. Namun, dia menunjukkan senyuman segera setelah itu dan berkata, Kakak Feng, Kakak Luan, Kakak Nan. Hehe, salam, Tuan Muda Kecil. Salam, Tuan Muda Kecil. Mereka bertiga segera menanggapi dengan senyuman. Dari ekspresi mereka, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka penuh hormat dan penakut. Orang lain mungkin tidak tahu tetapi mereka tahu dengan jelas siapa anak laki-laki berseragam sekolah ini. Dia putra Maniak Ji. Putra satu-satunya. Di seluruh Flow City, Maniak Ji adalah satu-satunya ahli bawaan dan penguasa de facto. Semua keluarga seperti mereka hanya bisa melihat ketakutan. Bocah laki-laki di depan mereka adalah putra satu-satunya. Dengan kata lain, seseorang juga bisa menganggapnya sebagai pangeran kecil dari Flow City. Baru beberapa saat yang lalu Tuan Muda Kecil ini muncul di depan mata orang banyak. Tuan Kecil Muda dikirim ke tahun ketiga sekolah menengah secara langsung. Juga, dikatakan bahwa beberapa teman sekelas mengganggunya karena pengaturan tempat duduk. Pada akhirnya, Maniak Ji pergi ke sekolah keesokan harinya setelah mengetahui putranya diintimidasi dan menuntut untuk bertemu dengan orang tua dari anak-anak tersebut. Orang tua dari anak-anak ini sombong, menuduh Maniak Ji ikut campur dan mengomel tentang hal-hal yang harus diselesaikan di antara anak-anak mereka. Mereka bahkan mengatakan bahwa putranya pantas diganggu jika putranya tidak bisa berbuat apa-apa sendiri. Hasilnya mudah diprediksi. Orang tua dari anak-anak itu dibunuh. Tidak banyak yang tahu tentang masalah ini. Namun, sebagai tiga pasukan kelas 2 di Flow City, mereka mengetahui dengan baik tentang insiden ini. Di masa lalu, Maniak Ji cukup berani membunuh seorang dokter ajaib untuk putranya. Untuk saat ini, tidak mungkin dia membiarkan orang-orang yang menindas putranya pergi. Namun, orang tua yang bodoh dan kurang ajar ini menegur pangeran kecilnya. Tuan Muda Kecil, apakah ada orang yang menggertakmu? Jika ada, beritahu kami dan serahkan pada kami. Kata ketiga pemuda itu dengan senyum berseri-seri. Ji Xiang tersenyum pada mereka dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketiga Tuan Muda itu bingung melihat Wang Xian begitu dekat dengan Tuan Muda Kecil ini. Dari situ, mereka menyimpulkan bahwa dia kemungkinan besar memiliki hubungan yang dalam dengan Maniak Ji. Salam, kakak. Ketiga pemuda itu mengabaikan usia Wang Xian saat mereka menyapanya dengan tulus. Singkirkan beberapa dari mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya tanpa emosi dan menanggapi ketiga pemuda itu. Ya, melihat betapa tenang dan tenangnya Wang Xian, Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan dan Tuan Muda Nan bahkan lebih yakin bahwa Wang Xian tidak mungkin orang yang sederhana. Mereka segera menganggukkan kepala dan berdiri. Pada saat ini, sepupu Wang Dahai dan sekelompok pemuda benar-benar membeku. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kengerian. Tuan muda paling elit dari Flow City sebenarnya berjongkok dan bertindak dengan hormat terhadap seorang anak laki-laki yang mereka sebut anak nakal. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Melihat ketiga tuan muda itu berdiri, semuanya berkeringat dingin. Sepupu Wang Dahai berdiri di samping dan menatap kosong. Ini adalah perjamuan oleh Mogul Sun dan kami tidak akan melakukan apapun sendiri di sini. Keluar dari pandangan kami dan tunggu kematianmu. Senyuman pada ketiga tuan muda itu menghilang saat mereka memandang dengan dingin ke arah sekelompok pemuda itu. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan, Tuan Muda Nan kami. Ketika sekelompok pemuda mendengar ketiga tuan muda itu, keringat dingin keluar dari seluruh bagian tubuh mereka. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka menelan air liur mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Jangan biarkan kami mengulangi diri kami untuk kedua kalinya, kata ketiga tuan muda itu dengan gamblang. Tatapan mereka dingin dan membuat sekelompok pemuda itu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es.
Sekelompok pemuda tercengang. Tubuh mereka menggigil dan mereka tampaknya berpikir untuk memohon belas kasihan. Enyahlah. Kalau tidak, aku akan menghapus semua keluargamu dari Flow City. Melihat mereka tidak pergi, ketiga tuan muda itu mengeluarkan peringatan terakhir mereka. Kita akan segera tersesat. Kita akan segera tersesat. Sekelompok pemuda itu terlantar saat mereka berjalan pergi seperti zombie yang putus asa. Wang Xian melihat pandangan belakang mereka dengan jijik sebelum tersenyum dan menepuk pundak Ji Xiang. Dia juga memeriksa kekuatannya pada saat yang sama. Artis bela diri tingkat 2. Cukup bagus. Ji Xiang, ini adalah beberapa hadiah dari kakak. Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, dia mengeluarkan beberapa pil. 3 pil eliksir level 2 dan level 3 masing-masing. Semua pil ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Ayahmu akan tahu kapan harus membiarkanmu mengkonsumsinya. Wang Xian menjelaskan dan menyerahkan pil itu ke tangan Ji Xiang setelah melihat wajahnya yang kebingungan. Pil ramuan ini dibuat dari obat spiritual yang diberikan Sekte King Bi kepadanya. Dia telah membuat masing-masing 13 pil eliksir level 2 dan level 3 dan bermaksud untuk menukarnya dengan harta, jika ada. Ini adalah pil eliksir. Pil eliksir level 2 dan level 3. Saat ketiga tuan muda itu berbalik, mereka melihat hadiah yang diberikan Wang Xian untuk Ji Xiang. Murid mereka tidak bisa membantu tetapi menyempit saat mereka memandang dengan tidak percaya. Pil mujarab. Ini adalah pil mujarab. Pil eliksir level 2 dan level 3 setara dengan obat spiritual level 3 dan level 4. Jika seseorang menggunakan uang tunai untuk membeli obat spiritual level 4, dia akan membutuhkan $700 $800 juta. Pil eliksir level 3 bahkan lebih berharga dan tidak dapat diukur dengan uang. Memberikan hadiah yang bernilai ratusan juta dengan santai ini. Ketiga tuan muda itu bisa merasakan ujung mulut mereka berkedut saat menyaksikan kejadian yang mencengangkan ini. Orang seperti ini tidak akan pernah sederhana. Faktanya, hubungannya dengan maniak Ji mungkin bukan antara senior dan junior. Kakak, ayahku menyuruhku untuk tidak menerima hadiah dari orang lain dengan santai. Ji Xiang tampak ragu-ragu saat menjawab Wang Xian. Semua akan baik-baik saja. Katakan saja itu dari saya. Ayahmu tidak akan mengatakan apa-apa. Wang Xian melambaikan tangannya. Itu hanya beberapa pil obat mujarab. Meskipun mereka berharga, pil eliksir level 2 dan level 3 bukanlah barang yang sangat berharga baginya saat ini. Memberikannya sebagai hadiah kepada putra maniak Ji juga bisa menjadi pengakuan maniak Ji sebagai teman. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, keenam pemuda dan bayi itu memucat karena kebingungan di mata mereka saat mereka berjalan ke salah satu sudut aula. Mereka duduk di sana dengan tubuh gemetar, telungkup, bergumam sendiri dengan gentar. Apa yang dikatakan ketiga tuan muda itu bukanlah lelucon. Terutama remaja yang berjongkok di sampingnya dan memanggilnya sebagai tuan muda kecil. Siapa lagi tuan muda kecil itu di seluruh Flow City? Mereka merasakan keputusasaan yang kuat karena telah benar-benar menyinggung seseorang seperti ini. Orang-orang itu tersesat, berkeringat dingin terus-menerus. Sepupu Wang Dahai juga bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa teman sekelas sepupunya akan mengetahui remaja itu dari latar belakang yang menakutkan. Ketiga pemuda itu adalah penerus keluarga kelas atas di Flow City. Mereka adalah orang-orang yang harus dihormati dan ditakuti pacarnya. Namun, orang-orang itu berjongkok di sana, berbicara dengan anak laki-laki itu dengan segala hormat. Makanya, pacar sepupu Wang Daxian itu linglung. Dia mengalihkan pandangannya ke sana ketika dia melihat remaja pemalu itu bertukar percakapan dengan pemuda itu dengan gembira. Dia meringis. Sebaliknya kita harus benar-benar memberitahu keluarga kita, kata seorang pria muda yang hampir menangis ketika dia melihat ke beberapa orang di sampingnya. Mereka benar-benar membatu. Xiao Yu, sepupumu teman sekelas sepupumu tampaknya berhubungan baik dengan remaja itu. Pergi dan mohon pada sepupumu. Mintalah kakekmu untuk memohon pada sepupumu. Kalau tidak, Tuan Muda Feng dan yang lainnya akan benar-benar melumpuhkan kita. Pria muda itu meraih lengan Xiao Yu dan berbicara dengan gentar. Aku mohon sepupuku. Xiao Yu tertegun. Bagaimana dia bisa memohon pada sepupu yang selama ini dia pandang rendah? Ambil kakekmu. Suruh dia berbicara dengan sepupumu. Hanya pemuda itu yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Xiao Yu, pergi. Mohon-mohon kakekmu. Kata para pemuda yang mengangkat dagu mereka, menatapnya dengan mata lebar dan bulat. Aku. Lanjutkan. Apakah Anda ingin menyaksikan kematian kami? Xiao Yu ragu-ragu. Tapi para pemuda itu meringis padanya. Baik, aku akan pergi dan memohon kakekku. Xiao Yu, dengan mata merah, segera berdiri saat para pemuda itu merengut padanya. Xiao Xian, istri keduamu ada di sini. Pada saat ini, Wang Dahai mencemooh Wang Xian,
yang membeku sesaat sebelum berbalik ke pintu masuk. Lan Qingyue berjalan ke ruang perjamuan dengan warna merah marun, tersenyum lebar. Beberapa pria parubaya dari keluarga Lan ikut bersamanya. Dalam balutan gaun malam merah marun dan sepatu hak tinggi merah, Lan Qingyue lebih sering tersenyum dibandingkan dengan penampilannya yang menyendiri sebelumnya. Lan Qingyue memberikan temperamen yang mulia dan glamor setelah Wang Xian menjadikannya wanita sejati, dan setelah mendapatkan warisan peternak Kun Dewa kuno. Di tumitnya, tingginya 1,8 meter langsung menjadi pusat perhatian. Kedatangan Lan Qingyue tampaknya membawa cahaya yang menggerahkan ke seluruh aula. Lihat, itu keluarga Lan dari River Town. Dia adalah manajer umum perhiasan laut dalam, Lan Qingyue. Astaga, dia sangat cantik. Gaun malam merah marun itu dipadukan dengan tinggi badannya model internasional manapun akan jauh berbeda darinya. Di usianya yang baru 22 tahun, dia telah memegang otoritas keluarga Lan, memimpin perhiasan laut dalam dengan nilai pasar 30 miliar. Dia gadis kaya sejati dan taipan bisnis. Dia seperti apa yang dikatakan rumor. Gadis kaya termuda dan tercantik di River Town. Dia sangat cantik. Jika aku bisa menikahinya. Berhentilah menyemburkan omong kosong. Apakah Anda ingin mati? Apakah kamu tidak tahu wanita siapa ini? Jika kamu melanjutkan omong kosongmu, kamu bahkan tidak akan tahu siapa yang membunuhmu. Wanita siapa? Dokter ajaib Wang dari River Town. Dia pendukung paling tangguh dari Lan Qingyue. Orang itu adalah sosok pemimpin sejati yang bisa menyembunyikan langit dengan satu tangan. Dia adalah wanita dari Miracle Dr. Wang dari River Town. Dia adalah sosok legendaris, nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa, dan nomor 9 di bagan dokter ajaib. Dia seorang alkemis yang kuat dan pakar bawaan. Dia membunuh sesepuh dari Secret Followers Guild, tapi dia masih hidup. Dengan perintah, dia bisa memerintahkan 5 hingga 6 pakar bawaan. Bahkan maniak Ji dari River Town mendengarkan perintahnya. Aku mengingatnya sekarang. Belum lama ini, maniak Ji membawa beberapa keluarga dari Flow City ke River Town, dan kemudian memusnahkan keluarga kelas 1. Dokter ajaib Wang dari River Town adalah keberadaan yang paling menakutkan di Provinsi Selatan. Bahkan Mogul Sun tidak bisa dibandingkan dengannya. Membunuh tetua guild pengikut suci itu sekte suci, demi Tuhan. Ketika kerumunan melihat kedatangan Lan Qingyue dan keluarga Lan, mereka mulai berkomentar dengan berbisik. Keluarga Lan telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Deep-Sea Jewelry mengakuisisi The Zhou Jewelry dengan harga yang murah dan menjadi perusahaan perhiasan terbesar di negara tersebut. Nilai pasar mereka naik 3 kali lipat secara instan, memukau seluruh industri perhiasan. Beberapa orang yang berwawasan luas tahu bahwa itu semua karena pengaruh Miracle Dr. Wang sehingga perhiasan laut dalam dapat memperoleh perhiasan Zhou. Dan manajer umum perhiasan laut dalam yang seperti Dewi terkenal oleh semua orang, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena dokter ajaib Wang telah memusnahkan kekuatan kelas 1 untuknya. Miracle Dr. Wang adalah nama yang bisa menimbulkan ketakutan bagi semua orang di River Town sekarang. Kerumunan di aula berdiskusi dengan suara rendah saat mereka menyaksikan Lan Qingyue dengan rasa iri dan hormat. Ketika Wang Xian tidak sengaja mendengar diskusi tersebut, dia tersenyum tipis dan berjalan ke arah Lan Qingyue. Pemuda itu sedang berjalan ke arah mereka. Mungkinkah pesolek kaya tak berotak yang ingin mengenal Lan Qingyue? Jika dia benar-benar pesolek kaya, dia jelas mencari kematiannya sendiri. Pria muda itu bahkan mengenakan pakaian kasual biasa. Dia bisa jadi pesolek kaya. Aku ingin tahu dari keluarga baru mana yang tidak berguna ini berasal. Hampir 80% orang di ruang perjamuan melihat ke arah Lan Qingyue. Keluarga Lan, dengan kekuatan komprehensif mereka, bisa menempati peringkat 5 besar di seluruh provinsi selatan. Tapi itu dalam keadaan tidak mempertimbangkan Miracle Dr. Wang. Jika dia diperhitungkan, tidak ada keluarga di provinsi selatan yang bisa dibandingkan dengan keluarga Lan. Bahkan bukan keluarga Mogul Sun. Memprovokasi Lan Qingyue sama dengan menggali kuburanmu sendiri. Qingyue. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah ketika pemuda berpakaian santai itu datang ke Lan Qingyue. Beberapa orang dari keluarga Lan itu menyambutnya dengan hormat. Lan Qingyue bahkan lebih senang menggandeng lengannya. Xiao Xian. Lan Qingyue bersandar pada pemuda itu dan memanggil. Sialan, itu. Nama dokter ajaib Wang adalah Wang Xian. Pria muda itu adalah dia sebenarnya adalah Miracle Dr. Wang. Astaga, dokter ajaib Wang tiba di sini lebih awal, dan dia berada di ruang perjamuan selama ini. Kami tidak menyangka ada seseorang yang begitu hebat bersembunyi di antara kami. Jika kami tahu dokter ajaib Wang ada di sini sekarang, kami akan berteman dengannya. Terlepas dari apakah orang-orang itu generasi muda atau generasi parubaya, semuanya tertegun, dengan penyesalan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka orang dari River Town ini akan ada di sini.
Itu orang itu adalah ya ampun. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan dan Tuan Muda Nan, yang duduk di samping, tercengang melihat Lan Qingyue memegang lengan Wang Xian. Aku tidak akan pernah mengira dia adalah dokter ajaib Wang dari River Town. Seharusnya kita memikirkannya lebih awal. Maniak Ji tidak punya teman. Di antara mereka yang dia kenal, hanya Miracle Dr. Wang dari River Town yang mungkin bisa memberikan pil eliksir level 2 dan level 3 sebagai hadiah dengan santai. Orang itu adalah Miracle Dr. Wang dari River Town. Jika kita tahu, kita seharusnya. Mereka bertiga saling bertukar pandang sebelum melihat ke arah Ji Xiang dan selanjutnya Wang Dahai. Mereka ragu sejenak sebelum berjalan menuju Wang Dahai. Hai saudara, bagaimana kabarmu? Mereka bertiga tersenyum cerah dan duduk di samping Wang Dahai dengan sopan. Dari nada mereka, orang dapat mengatakan bahwa mereka mencoba untuk mendapatkan buku-buku bagus dari Wang Dahai. Wang Dahai terkejut. Dia samar-samar bisa mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya. Sekarang dia melihat tiga pemuda dengan latar belakang yang kuat berjalan ke arahnya dan duduk di sampingnya. Dia merasa sedikit kewalahan dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Halo, saya Wang Dahai. Apa katamu? Di sudut lain ruang perjamuan, sepupu Wang Dahai, Xiao Yu, duduk di depan seorang lelaki tua. Dia baru saja mengilustrasikan apa yang terjadi sebelumnya pada lelaki tua itu. Pria tua itu tercengang dan ekspresinya berubah dengan cepat. Namun, mereka bergegas ke pintu masuk ruang perjamuan setelah mendengar percakapan di sekitar mereka. Xiao Yu juga melihat ke seberang dengan keraguan dan segera diliputi oleh keterkejutan dan keterkejutan. Dokter ajaib Wang dari River Town. Dokter ajaib Wang dari River Town. Orang tua itu mengulangi dirinya sendiri. Dia memandang cucunya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, ceritakan dengan tepat bagaimana Anda telah menyinggung perasaannya sebelumnya. Jangan tinggalkan detail apapun. Kakek, kami tidak tahu bahwa dia adalah Miracle Dr. Wang dari River Town. Kami benar-benar tidak melakukannya. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan ngeri dan mengulangi secara detail perkembangan dari keseluruhan kejadian. Ekspresi lelaki tua itu berubah dengan cepat. Dia melihat ke arah di mana cucunya berada dan terkejut sekali lagi. Dia melihat penerus tiga keluarga elit Flow City berbicara dengan cucunya dengan gembira, senyum tidak pernah lepas dari wajah mereka. Dahai dan Miracle Dr. Wang dari River Town adalah teman sekelas pria tua itu mendapatkan kembali ketenangannya dan menanyakan hal ini kepada cucunya. Ya, mereka tampaknya berhubungan baik juga. Kakek, dapatkah Anda meminta sepupu untuk berbicara dengan dokter ajaib Wang dari River Town dan memintanya untuk melepaskan Jingshan? Jangan bicarakan ini lagi. Pria tua itu memotongnya secara langsung dan menatap cucunya dengan kasar. Jangan memikirkan ini lagi. Yang kalian sakiti adalah Miracle Dr. Wang dari River Town. Ini sudah berakhir untuk kalian. Kamu seharusnya baik-baik saja, karena kamu adalah sepupu Dahai. Adapun Jingshan dan pemuda lainnya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jika keluarga mereka tahu tentang ini, mereka akan tahu untuk menanganinya seperti itu. Tes, siapa yang meminta kalian untuk menjadi begitu penuh dengan diri sendiri dan memandang rendah orang lain? Siapa yang memberi kalian nyali untuk mengkritik Miracle Dr. Wang dari River Town tentang pakaiannya? Karakter seperti dia bukanlah seseorang yang bisa kita komentari. Kamu bisa pulang sekarang. Apa kakek? Anda, sepupu Wang Dahai menangis dan menatap kakeknya dengan ketakutan. Pulang saja sekarang. Jika bukan karena sepupumu, kamu juga akan berada dalam masalah besar. Pria tua itu melirik cucunya dan sedikit kecewa. Dia kemudian melihat ke arah cucunya saat kegembiraan bersinar di matanya. Siapa yang mengira anak ini mengenal Miracle Dr. Wang dari River Town? Dia jauh lebih baik daripada ayahnya yang malang itu. Pria tua itu tersenyum puas saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini sudah berakhir. Kami benar-benar habis. Ketika sekelompok pemuda melihat pemuda yang mereka ejek sebelumnya di pintu masuk ruang perjamuan, dan mendengar seruan dan percakapan orang-orang di sekitarnya, wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mengingat bagaimana mereka mengkritik pakaian Wang Xian sebelumnya, mengomentari apa yang membuat seseorang lebih unggul dari yang lain dan juga menuntut dia untuk tersesat, kelompok itu tidak bisa tidak merasa sangat menyesal atas tindakan mereka. Bahkan jika dokter ajaib Wang dari River Town tidak berusaha melakukan apapun pada mereka, dengan kekuatan dan statusnya saat ini, hasilnya akan sama. Akan ada orang lain yang akan memberi mereka pelajaran. Masa depan mereka suram. Xiao Xian, kamu cukup awal. Ayo cari tempat duduk. Lan Qingyue memegang lengan Wang Xian saat mereka masuk. Wang Xian melambai ke arah Ji Xiang dan Wang Dahai saat dia masuk. Wang Dahai sangat gembira dan berjalan dengan tergesa-gesa. Wajah montoknya memerah karena latihan intens yang tiba-tiba. Pada saat ini,
dia akhirnya menyadari betapa luar biasanya kakaknya. Dia benar-benar luar biasa. Tuan Muda Feng dan teman-temannya mengikuti di belakang tanpa malu-malu dan berjalan menuju Wang Xian. King Yue, Dokter Ajaib Wang. Apakah kalian akan masuk? Di samping mereka, Paman Lan King Yue menunjuk ke suite pribadi di ruang perjamuan dan menanyakan hal ini kepada mereka. Kami akan memberikan izin. Paman, kamu bisa pergi. Kami ingin tinggal di sini sebentar. Jawab Lan King Yue sambil menggelengkan kepalanya. Paman Lan King Yue tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dengan Miracle Dr. Wang dari Rivertown sekitar, Lan King Yue tidak harus secara aktif melibatkan para tamu. Nona Lan, Dokter Ajaib Wang, silakan duduk. Saat Wang Xian dan Lan King Yue tiba di garis depan, beberapa tetua berdiri dan berbicara. Terima kasih. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan tidak berdiri dalam upacara. Dia menemukan tempat duduk dan duduk. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Beberapa tetua langsung melambaikan tangan. Perhatian seluruh aula perjamuan berkumpul pada Wang Xian. Ini masih pertama kalinya sebagian besar orang di sini melihat sekilas Wang Xian. Mempertimbangkan prestasinya, dia bukan hanya Raja Rivertown saat ini. Dia adalah raja dari seluruh provinsi selatan. Di provinsi selatan, tidak ada yang cocok untuknya. Bahkan Mogul Sun berada bermil-mil jauhnya darinya. Wang Xian, Lan King Yue dan Wang Dahai duduk dan mengobrol santai. Haha, segera, gelak tawa menggema dari ruang pribadi di ruang perjamuan. Setelah itu, 3 pemuda keluar dari situ. Pemimpin ketiga pemuda itu berambut pirang dan sepertinya dia memiliki orang tua dengan asal geografis yang berbeda. 2 pemuda lainnya di sisinya agak kurus. Mereka tampak mirip dan berbicara penuh semangat dengan pemuda di tengah. Itu putra Mogul Sun. Kudengar dia baru saja kembali dari luar negeri. Beberapa rumor mengatakan bahwa putra Mogul Sun telah bergabung dengan sekte leluhur yang kuat. Aku ingin tahu apakah itu benar. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat putra Mogul Sun. Saya tidak menyangka dia akan kembali tahun ini. Kerumunan di sekitarnya memandangi pemuda berdarah campuran itu dan berdiskusi dengan lembut. Wang Xian menoleh dengan rasa ingin tahu dan pandangannya tertuju pada ketiga pemuda itu. Semuanya adalah seniman bela diri. Saat melihat ke arah mereka, dia bisa merasakan energi yang kuat dari tubuh mereka. Mereka bertiga semuanya sangat kuat. Putra Mogul Sun paling banyak berusia 23 atau 24 tahun. Namun, dia sudah memiliki kekuatan setengah langkah hingga ahli bawaan. Bakatnya sebanding dengan beberapa orang suci dan orang suci dari sekte suci. Adapun 2 pemuda lainnya, mereka kira-kira berusia 33 tahun. Keduanya telah mencapai alam bawaan dan bakat mereka bisa dianggap menakutkan. Aku ingin tahu dari sekte suci mana mereka berasal. Wang Xian mengamati ketiga pemuda itu. Mempertimbangkan bakat mereka, mereka pasti murid luar biasa yang dibesarkan oleh sekte suci. Satu-satunya pertanyaan adalah dari sekte suci mana mereka berasal. 410.